Oke, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjutan dari video yang sebelumnya ya, di Impact Range Kamule yang 700 Nm. Untuk kali ini kita ke pembongkaran ya, untuk mengetahui apa aja sih isi dalaman dari Impact Range yang 700 Nm ya guys ya. Jadi ini sedikit kita perlihatkan. Untuk di bagian grease-nya ataupun gemuknya saya rasa sudah cukup ya, nggak terlalu sedikit. Biasanya kan kalau impact currents itu gemuknya terlalu encer juga ada, terlalu sedikit juga ada ya guys ya. Kalau ini saya rasa nggak terlalu encer dan untuk volumenya saya rasa cukup ya. Namun ini nanti akan kita bersihkan. Ini kita bersihkan dulu untuk mengetahui perbedaannya di mana sih. Nah ini kita ada pembandingnya di modern M65. Bukan untuk mencari unggul mana guys ya. Jadi intinya sebenarnya kalau di impact range yang sudah besar seperti ini, hammer besar seperti ini, sebenarnya komponennya itu sama aja nggak sih rata-ratanya gitu ya. Karena kan biasanya kalau di impact range yang hammer kecil itu hanya labelnya saja yang berbeda biasanya ya. Kalau untuk komponen dalamnya baik itu hammer, spool, stator dan lain-lain itu biasanya sama ya. Hanya pembedanya di bagian modulnya saja. Oke, jadi ini kita skip dulu, ini kita bongkar dan langsung coba kita bersihkan ya untuk lebih leluasa kita untuk menjelaskannya guys ya, ada nggak sih perbedaannya. Oke, kita skip dulu ya. Oke teman-teman, ini udah kita bongkar dan kita bersihkan di bagian hammer, di bagian spoolnya dan yang lain-lain ya. Ini sekalian kita bandingkan dengan impact range modern M65 karena kebetulan hanya itu yang kita punya guys ya. Dan sekali lagi kita membandingkan di sini bukan untuk mengunggulkan ataupun merendahkan suatu brand ataupun suatu produk, karena kita melihat dari harga jual mungkin ya, harga jual yang nggak jauh beda, dan sekaligus menjawab sebenarnya impact range ini dengan berbagai macam merek ataupun model ini sebenarnya isinya ataupun dalaman ini sama aja nggak sih gitu ya guys ya. Karena seperti di yang hammer kecil yang di kisaran 300 Nm ataupun sampai 360 ataupun 380 Nm itu kan kurang lebih untuk di bagian hammernya sama saja ataupun di bagian stator dan spool dan lain-lain. Mungkin hanya perbedaannya di bagian komponen elektronik suatu modul ya ataupun penggeraknya guys ya. Oke, jadi untuk awalan kita mulai dari bagian stator ya guys ya, ataupun spoolnya deh, spool brushlessnya. Bentuknya seperti ini. Ini nggak kita bongkar ya guys ya, karena ini di 1000 Nm aja mudahnya minta ampun ya. Jadi mau kita upgrade seperti apa lagi, karena apalagi kita hanya di bengkel motor ya. 1000 Nm aja sudah sangat cepat sekali, 1000 Nm aja sudah sangat cepat sekali ya, nggak mungkin mau kita upgrade lagi. Dan untuk awalan kita ukur dulu diameter kawatnya ya. Kita cari yang agak menggantung. Untuk kawatnya di 0,9 ini ya masuknya ya, bukan di 1 mili. Mungkin kalau nggak 0,9 ya kisaran 0,95 mili. Jadi ini lebih besar dari impact range modern M65. Jadi kalau untuk jumlah lilitannya kita nggak tahu ya, karena ini nggak kita bongkar ya guys ya, kita upgrade karena saya rasa sudah sangat cukup sekali. Mungkin kalau teman-teman yang basicnya ataupun bidangnya di yang memang baut-baut besar ataupun alat-alat berat, mungkin kalau mau upgrade lagi saya rasa di atas 1 mili masih mampu ya untuk kawat ini. Dan untuk penggulungannya pun sama saja di impact range pada umumnya yang tipe brushless ya guys ya. Dan kalau kita bandingkan dengan kepunyaan modern, ini saya rasa kita ukur diameter dulu ya. Untuk diameter luar ini di angka 52 ya guys ya, 52 mili. Kalau untuk M65 sama ya di 52 mili. Kalau untuk diameter dalamnya ini bisa kita lihat di angka 20 berapa ini ya, hampir 27. Dan di Kamule ini di angka sama ya, di kisaran 27 mili. Tapi kalau kita bandingkan untuk luas penampangnya, jarak dari satu pol ke pol yang lain, saya rasa masih luas dari kepunyaan ini ya, Kamule ini guys ya. Tuh.
sepertinya sedikit lebih luas sih, mungkin karena dia mengaplikasikan kawat yang lebih besar ya. Karena kan kalau untuk modern ini kemarin berapa ya, 0,7 apa ya guys ya, 0,7 atau 0,8 saya juga lupa. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dan kalau untuk kandungan kawatnya kita belum cek, kita cek dulu ya. Dan kawatnya, nah ini tembaga ya tuh, jadi bukan kawat aluminium melainkan murni tembaga. Oke, jadi kalau untuk di bagian stator saya rasa masih sama dengan M65, cuman kan kalau M65 ada seperti PCB ya untuk menghubungkan antar gulungan, kalau ini kan dia langsung. Nah, jadi selanjutnya kita beralih di bagian modul. Nah, modul yang Kamule ini mungkin sama ya, kalau bahan ininya aluminium juga, di cover dengan aluminium. Kalau untuk elko nya hanya ada satu ya, 1000 mikrofarad 35 volt. Kalau kita lihat di yang M65 ini dia ada 2 elko. Untuk satu elko nya nggak kelihatan ya guys ya, kita juga nggak paham lah, pokoknya kira-kira seperti itu. Dan kalau untuk kabelnya, yang kabel kesepulnya dia langsung ya, langsung ada di bagian dalam, langsung dicor lemnya ya. Kalau yang di ini dia kan ada seperti impact wrench yang tipe-tipe hammer kecil ya, dia ada soket yang keluar, jadi disolder. Nah, kalau untuk soket baterainya saya rasa masih sama. Dan untuk dimensinya, kita lihat sama ya, sama, nggak ada perbedaan. Untuk lebarnya plek ya guys ya, sama ya, ataupun sudut ininya deh, nah, sama tuh, jadi nggak ada perbedaan kalau untuk dimensi dari modul ya. Kalau untuk komponen dalamnya otomatis pasti sangat berbeda sekali, karena kita lihat dari RPM nya pun sangat tinggi ya untuk di yang Kamule ini guys ya. Oke, dan lanjut di bagian trigger ya. Kalau kita lihat dimensinya ini kurang lebih sama ya guys ya, tuh nggak ada perbedaan, sama plug ya. Terus sama untuk tingginya pun sama, kabelnya juga sama ya, ada 8 kabel, jadi nggak ada perbedaan. Oke, jadi kita simpulkan untuk di bagian penggeraknya ataupun elektroniknya, baik itu stator ataupun modul, saya rasa masih sama aja, mungkin hanya komponen di dalam modulnya yang pastinya ataupun tentunya berbeda ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian rotornya. Nah, ini rotor dari Kamule guys ya, cuman kok ini sirip kipasnya malah ke belakang ya. Biasanya kan umumnya di bagian dalam ya dia, jadi untuk membuang hawa panas, cuman ini ke belakang, apa kebalik ya. Oke, kita indahkan dulu lah. Oke, kalau untuk statornya rotornya seperti ini, dan M65 seperti ini, jadi kurang lebih kalau kita sejajarkan sama untuk tingginya. Dan nah, ini dia perbedaannya guys ya. Oh, jadi untuk bearingnya sudah berbeda ya. Jadi kalau untuk di Kamule ini dia sudah menggunakan bearing besar. Untuk kode partnya nomornya berapa ini ya, 608 Z ini biasanya tanda ataupun kode dari tutup bearing ini yang menggunakan seperti seng, makanya diberi kode Z. Nah, kalau kode bearingnya 608, sedangkan kalau M65 ini berapa ini kodenya ya, 6 berapa ya guys ya, nggak terlihat ya. Jadi kalau untuk diameter asnya, oke kita lihat, cuman ini tuh, ini juga agak keluar ya, nggak presisi ya, agak ngegantung ya guys ya. Untuk diameter asnya kita cek di angka apa ini, 8 ya, 8 mili. Kalau untuk M65 sama ya, jadi hanya perbedaannya ada di diameter bearing bagian luar, makanya dia lebih besar tuh. Nah, ini kan kipasnya kincirnya, siripnya di bagian dalam ya, ini malah di luar ya. Kalau untuk panjangnya sama aja ya, jadi nggak ada perbedaan sih, saya rasa untuk panjangnya masih sama tuh. Oke, kita lihat di bagian surinya.
gigi surinya ini sama nggak dia? Gigi surinya sama sih kalau saya bilang ya. Kalau kita sejajar kan sama nih guys, tuh nggak ada perbedaan. Nah dimensinya kita lihat diameter apa ini rotornya ya. Ntar kita putar dulu. 26 ya, 26 mili ya, kurang lebih 26 mili. Kalau untuk yang ini M65 sama ya di 26 mili. Oke, jadi di bagian stator di bagian rotor sama ya guys ya. Jadi perbedaannya ada di bagian bearingnya saja. Ini udah bearing besar kalau untuk Kamule ya. Nah, di bagian rotor stator sudah semua, dan kita lanjut di bagian hose hammernya ataupun rumah hammer ya guys ya. Nah, oke, kita ke bagian hammer, bagian yang kita tunggu-tunggu ya guys ya, karena saya pribadi sangat penasaran sekali karena sangat berat sekali ya kalau kita pegang itu ataupun kita tenteng ya. Kita mulai dari mana ya, dari rumah gear planetarinya aja dulu ya. Nah yang seperti ini kita bandingkan dengan M65. Nah ini M65 gearnya kalau kita lihat, kita bandingkan sama ya guys ya, tuh sama. Ini M65, ini yang Kamule, kita sejajarkan sama, dimensinya sama, nggak perlu kita ukur ya. Dan di bagian belakangnya pun sama tuh, kita cek surinya di bagian giginya ataupun surinya sama ya, tuh dia sama persis, nggak ada perbedaan, hanya di bagian hostnya aja ataupun rumahannya. Nah ini rumahan Kamule ini bukan lagi plastik ya guys ya, melainkan ya bisa dibilang aluminium lah, lebih padat intinya ya. Nah kan di sini naruhnya. Nah kalau di M65 dia masih cover plastik seperti ini, tuh tipis lagi guys ya, tuh dagingnya tipis sekali tuh ya. Ini pun laharnya beda ya, tuh ini udah besar sekali, ini masih kecil untuk di bagian bearingnya ataupun laharnya. Kelihatan sekali guys ya. Oke, di bagian gearnya ini saya rasa sama, hanya dudukannya saja yang sudah menggunakan bahan aluminium, intinya bahan yang lebih kuat ataupun lebih padat ya. Oke, selanjutnya di bagian apa ya, di bagian anvil. Kita coba di bagian anvil dulu, bagian hammer nanti ya, bagian terakhir ya guys ya. Oke, kita ke bagian anvilnya, anvil dari Kamule, dan ini M65. Kalau untuk anvilnya saya rasa sama ya guys ya, tuh dia nggak ada perbedaan, tuh sama pek. Untuk dalam lubang dalamnya sama ya, nggak ada perbedaan. Nah ini memang strukturnya memang sedikit kasar ya, sama sih yang di M65 juga sama kasar. Oke, jadi untuk di bagian anvilnya sama. Lalu ini rumah hammer ya. Nah dia seperti ini ya, jadi nggak ada dudukan karet o-ring ya, jadi dia memang polos, yang bawaan memang polos, jadi hanya siringan untuk pelumasan saja ataupun untuk penempatan grease, jadi supaya nggak terlalu kering. Nah selanjutnya kita ke bagian hammernya nih. Nah ini bagian vital dari impact wrench, vital dan pendukungnya ya. Nah ini hammer dari Kamule, dan ini M65 sama nggak guys? Dan ini tuh, kita mulai dari gearnya dulu deh. Gearnya kita sejajarkan sama ya, kalau gear kecilnya, gear yang 3 buah sama, dan untuk lebar dari rumah gearnya ini sama, dan untuk di bagian bearingnya sama ya. Lagi-lagi untuk bearing itu bagian diameter dalamnya masih sama, hanya bagian diameter luar saja yang lebih besar. Saya rasa sama tuh, sama ya untuk dimensi ini juga. Nah untuk dimensi hammer ya, nah ini dia guys, ternyata ada perbedaan di bagian sini. Nah kita lihat
Kalau kita sejajarkan tingginya ataupun panjangnya sama ya, cuman kan di Kamul ini agak tirus nih di bagian sininya, dan di sini juga lebih lebar tirusnya. Kalau ini nggak seberapa tirus. Oke, kita lihat diameternya. Diameternya ternyata sangat besar sekali untuk di Kamul ini guys ya. Untuk diameternya terbaca di 55 mili guys ya, 55 mili. Kalau untuk di M65, nah ternyata hanya di 50 mili. Wow, jadi ini salah satu kekuatannya juga ya. Tuh, mungkin kalau di video nggak terlalu kelihatan ya guys. Nah, mungkin seperti ini deh. Tuh ya, jarak dari sini udah terlihat tuh. Jarak mainnya. Oh ya, lebih gemuk ini ya. Kalau untuk tingginya sama ya guys ya. Wah, mantap ini. Oke, coba kita timbang dulu. Nah, kalau ini harus kita timbang nih ya, karena kan ini ada perbedaan. Kita coba yang Kamul berapa sih, di 602 gram ya, 602 gram. Kalau untuk M65 516. Kita ulang lagi, 516. Lalu yang Kamul 603 ya kurang lebih 602. Nah, kalau kita lihat di anvil ya, kalau untuk kepunyaan Kamul itu jaraknya itu ya guys ya, tuh terlalu ke dalam. Kalau yang di sini kan di M65 tuh sedikit presisi ya. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa yang ini lebih lebar di bagian hammer ya. Tadi udah kita ukur juga, udah kelihatan ya perbedaannya. Oke, mungkin satu pertanyaan yang singkat untuk teman-teman semua. Sudah punya belum guys? Awas ya, sampai stok kehabisan dan mulai langka itu bahaya ya. Harga bisa naik drastis nantinya seperti brand-brand yang lain ya guys ya. Oke ya teman-teman, jangan diambil hati atas pertanyaan saya tadi. Jadi hanya guyon aja ya, biar nggak tegang-tegang amat ya guys ya. Oke, mungkin kalau untuk di modern M65 masih tahap coba kita upgrade lagi, karena ini makanya spoolnya kita telanjangi lagi ya. Mungkin akan kita coba menggunakan kawat yang di atas 1 mili. Ada nggak ya kalau untuk performanya seperti apa? Oke, kita lanjut di bagian baterai. Nah, di video sebelumnya kan kemarin tuh ini sempat mati ya, sempat macet, dan ternyata kita ukur voltasenya ada di 15 volt. Nah, kita coba cas ataupun kita coba charger, ternyata lampu indikator di chargernya itu udah berwarna hijau. Otomatis mungkin entah dari baterai ataupun BMS-nya ini yang mengalami kerusakan. Ya mungkin nggak bisa mengimbangi dengan power yang ada di impact range Kamul ini guys ya. Kalau untuk masalah baterai kita masih bisa maklumi, karena kan menyesuaikan dengan harga ya. Tentunya kita masih bisa mentoleransinya, kira-kira seperti itu guys ya. Dan intinya jangan samakan produk ini dengan brand-brand papan atas. Tentunya kan bahan material kualitas tentunya berbeda ya, jadi nggak bisa kita samaratakan. Meskipun tenaganya, powernya masih besar, ini kita kan nggak tahu untuk kedepannya berapa tahun kemudian, kita nggak tahu performanya masih sama aja ataupun ada komponen yang rusak, elektronik yang rusak, kita kan nggak tahu ya guys ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian sharing kita, berbagi cerita kita, kepo-kepo kita tentang impact range. Dan intinya pintar-pintar teman-teman sendiri dalam mengedukasi ataupun memilih suatu produk ya guys ya. Jadi apa yang kita jelaskan di sini nggak serta-merta harus ditelan mentah teman-teman ya. Jadi teman-teman sendiri yang bisa menilainya ataupun menyikapinya. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel Hobi Teknik, tonton video-video yang lain guys ya, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat. Dan seperti biasa ditunggu subscribe-nya, lalu teman-teman klik loncengnya dan klik yang tulisan semua, jadi agar setiap
video terbaru dari kami, teman-teman dapat notifnya ataupun pemberitahuannya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, jadi nggak ada salahnya ya kalau ada kabar baik, nggak ada salahnya kita sharing ke teman-teman yang lainnya guys ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.